ini ya Bu ya. Jadi sebelum melakukan tanya jawab, saya mau mengumpulkan data-data dulu ya Bu ya. Ibu atas nama siapa? Kesha, Umurnya Ibu? 40. Udah menikah Ibu? Sudah. Oke, pekerjaannya Ibu? Ibu rumah tangga. Oke Bu, pendidikan terakhir? SMP. Baik Ibu, apakah ada keluhan utamanya? Tidak bisa pipis, dok. Oh, nggak bisa pipis ya. Sejak kapan Ibu? 6 jam yang lalu. Oke, bagaimana dengan kronologisnya Ibu? Saya kalau mau pipis tidak bisa keluar, dok. Terus? Terus kayak ada bengkak di bagian bawah perut, terus nyeri, dok. Oke, terus selain itu Ibu, selain upaya pipis, gimana riwayatnya? Pipis tapi sedikit-sedikit, dok. Oh, sedikit-sedikit ya. Terus mungkin Ibu pernah kencing darah nggak Bu? Pernah. Pernah ya, sekitar berapa? Sekitar 1 bulan yang lalu. Oke, Ibu sudah ke dokter Ibu? Sudah, dok. Cuma dokter sarankan operasi karena ada batu di saluran kencingnya, dok. Cuman saya masih masih mikir-mikir ya. masih mikir-mikir. Oke, baik Ibu. Terus apakah ada gejala lain seperti demam atau mungkin ada mual dan muntah? Nggak ada, dok. Nggak ada ya. Oke. Terus apakah ada usaha yang Ibu lakukan untuk mengurangi keluhan Ibu? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Apakah Ibu sekarang ada pengobatan tertentu? Nggak ada juga. Nggak ada ya. Terus bagaimana dengan riwayat penyakit terdahulu? Apakah ada hipertensi atau asam urat atau kencing manis? Nggak ada, dok. Nggak ada ya. Oke. Selanjutnya Ibu mungkin untuk apakah Ibu sudah pernah operasi? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Oke. Terus apakah riwayat penyakit keluarga? Ada. Ada ya. Oke. Bapak kencing itu saluran batu. Oh, batu saluran kencing juga ya. Oke. Terus Ibu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan pribadi Bu, maaf sebelumnya ya. Jadi yang pertama itu, Ibu apakah mengonsumsi alkohol? Enggak. Kalau rokok Ibu? Nggak pernah. Enggak ya. Makannya Ibu sehari-hari? Kebanyakan daging, dok. Oh, daging ya. Oke. Terus bagaimana dengan kehidupan seksualnya Ibu? Gonta ganti nggak? Enggak ya. Nggak. Oke. Terus Ibu selain itu mungkin ada yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Udah semua ya Bu. Jadi Iya. tadi Ibu keluhan utamanya itu pipis-pipis ya Bu ya. Nggak bisa. Terus sebelumnya itu ada riwayat kencing darah juga ya Bu ya, dan diagnosis dokter sebelumnya itu ada batu ya Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu untuk tata laksana selanjutnya saya akan melaksanakan pemasangan kateter ya Bu. Nah, ini tuh jika Ibu setuju. Nah, di mana pemasangan kateter ini saya akan memasangkan kayak sebuah pipa ke dalam organ genitalnya Ibu supaya tadi pipis Ibu tertahan itu bisa lancar keluarnya. Nah, ini saya akan menggunakan needle dan kateter. Ini tuh sementara, nanti tuh ada balonnya di dalam. Jadi nanti mungkin agak sedikit gak nyaman, tapi saya usahakan. Saya juga sudah mahir, jadi saya akan usahakan masangnya itu secara bagus ya Ibu ya. Jadi ada juga beberapa resiko dalam pemasangan kateter ini, jadi itu bisa infeksi ya Bu, tapi saya jamin mudah-mudahan nggak ada infeksi ya Bu ya. Saya minimalkan resikonya ya Bu ya, karena saya akan melakukan dengan alat-alat yang steril. Nah, selanjutnya Ibu, Ibu di sini saya akan jaga kerahasiaannya, dan saya jelaskan sekali lagi Ibu ini punya hak untuk menolak pemasangan kateter ini ya Bu ya. Nah, nanti ini saya akan pasangkan dengan tujuan agar sekali lagi agar urin yang tadi tertahan itu bisa keluar ya Bu ya. Nah, jadi apakah Ibu bersedia? Setuju, dok. Oke, baik. Setelah ini saya akan masukkan pemasangan ya Bu ya. Setelah melakukan cuci tangan, asepsi, saya akan memasangkan sarung tangan. Lalu setelah memasangkan sarung tangan, saya akan mengarahkan pasien atau saya akan berada di sebelah
kanan pasien. Lalu saya akan memulai dengan yang pertama itu adalah membersihkan daerah genitalianya, genital eksternalnya seperti daerah orificium, uretra eksterna, dengan vulvanya itu menggunakan betadine. Nah, jadi kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan, kita arahkan pasien untuk berposisi lisotomi. Nah, setelah itu saya akan memulai memasangkan dok steril sehingga yang terpapar hanya daerah yang akan kita lakukan tindakan. Nah, setelah memasangkan dok steril, saya akan mulai dengan cara pertama-tama itu kita posisikan posisi kita di sebelah kanan, lalu kita memegang kateter dengan posisi di antara jari jempol dan jari telunjuk. Nah, lalu kita mulai masukkan sampai orificium, uretra eksterna. Nah, setelah itu ada dua. Nah, yang pertama itu untuk kateter non-sultaning itu dimana kateter tersebut itu jika urin sudah keluar maka akan difiksasi menggunakan dopester di daerah bokong dan daerah paha. Nah, di sini kita akan menggunakan kateter self-retaining di mana kateter ini dimasukkan sampai daerah percabangan. Lalu setelah setelah dimasukkan dan urin keluar, kita masukkan sampai daerah percabangan. Lalu setelah itu urin ditampung ke dalam wadah yang telah kita sediakan. Nah, setelah ditampung ke wadah yang kita sediakan, lalu kateter akan saya injeksikan atau saya suntikan cairan air steril ataupun cairan HCl 0,9% sebanyak 15-20 cc. Nah, sampai balon mengembang. Untuk tujuan balon mengembang. Nah, ini tergantung dengan kapasitas balon. Setelah balon mengembang, kita tarik kateter sampai balonnya itu tertahan. Nah, setelah balon dirasakan tertahan, maka setelah itu dok yang terpasang itu bisa kita cabut. Nah, setelah mencabut dok yang terpasang, maka ujung dari kateter ini akan saya pasangkan dengan tampungan urin yang akan kita gunakan. Bisa dengan botol, jadi bisa berupa botol yang telah berisi cairan antiseptik ataupun formaldehida, bisa juga berupa urine tag. Jadi setelah kita pasangkan, maka ini akan kita fiksasi secara kranial dan maka dari itu selesai sudah pemasangan kateter ini, dan setelah itu saya memulai akan mencuci tangan saya kembali. Lalu setelah saya melakukan tindakan, saya akan mencucikan saya akan menggunakan mencuci sarung tangan ini menggunakan larutan klorin. Lalu saya akan bersihkan bercak-bercak yang ada. Lalu setelah membersihkan bercak-bercak atau sekat yang telah tadi terkena tangan saya akan melakukan pelepasan sarung tangan, di mana pelepasan sarung tangan ini kita lakukan dengan cara pertama-tama kita
kita identifikasi lipatan dari sarung tangan, lalu kita buka sehingga bagian dalamnya itu terekspos keluar. Nah setelah itu setengah saja, habis itu kita sarung tangan yang telah setengah itu kita gunakan untuk membuka sarung tangan yang ada di jari kedua kita, di tangan sebelah kita, lalu kita buka dengan lipatan yang sama. Lalu setelah tertinggal dua-duanya itu adalah setengah tangan dua-duanya, lalu kita buka secara bersamaan. Lalu setelah secara hati-hati kita buka secara perlahan, lalu kita buang ke tempat sampah steril. Nah setelah membuangnya, kita kita mencuci tangan seperti biasa di air mengalir dan menggunakan sabun. Nah setelah menggunakan cuci tangan di air yang steril, saya akan melap menggunakan kain atau tisu sampai bersih. Nah setelah itu saya akan melakukan perpisahan atau edukasi pada pasien. Nah ibu tadi sudah selesai pemasangan kateternya. Jadi indikasi yang pertama itu ibu harus cukup minum, terus jangan banyak gerakan dan karena takutnya kantongnya itu lebih tinggi dari ibu nanti, soalnya takutnya urinnya masuk kembali. Nah yang ketiga itu jangan jaga kebersihan juga, jangan sampai mungkin nanti ada sekret yang keluar, nah ibu bersihkan, atau mungkin ibu bisa minta tolong pada keluarganya ibu. Nah baik, jadi makasih banyak ibu.